eh, awal mula saya berperajin dari tahun 90 saya sudah mulai. Dari tahun 90 saya sudah mulai, dan waktu itu saya sudah banyak pesanan, banyak orderan, terus sampai berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang saya mencoba untuk mempertahankan kualitas, biar kualitas saya itu untuk bisa bertahan di masa-masa yang seperti ini. Sampai sekarang alhamdulillah masih bisa jalan, alhamdulillah. Nah, awal mulanya dari Mbah kan? Dari Mbah, ya. Awal mula dari Mbah di tahun si Mbah itu sebagai perajin dari tahun ya 70-an itulah. 70-an. Mbah bisa jadi perajin, meneruskan karena lingkungan. Lingkungan kan banyak perajin di sini. Terus sebagai lingkungan juga saya ikut harus bisa mengikuti. Sebagai orang tua juga perajin, saya juga harus mengikuti bisa perajin. Harga pertama yang Mas jual berapa? Harga pertama dari tahun 87, 88, nah 89 itu 9.000 satu wayang. Itu yang kayak gimana? Yang masih putihan, masih seperti ini. Itu 9.000? Oh, 9.000. Terus 90 sampai 93 itu sampai 25.000. Terus dilanjutkan sampai tahun 95, 97, ya itu naik sampai ya ada ya, kalau yang kecil itu 50, kalau yang besar sampai 100 zaman itu. Terus, nah kalau ini jadi ini zaman dulu itu berapa, Mas? kalau ini zaman dulu masih 75.000 seperti ini. Tahun 90 75.000. Itu. Kalau sekarang ya hampir 1 juta. Ini tuh 1 juta. Ya itu proses pembuatan aja dari awal tuh gimana, Mas? Dari awal itu kita siapkan kulit yang masih ada bulunya itu. Kulit apa itu? Kulit kerbau. Oh, kerbau. Kulit kerbau yang masih ada bulunya dipenteng pakai gawangan kayu. Terus dikerok pakai pedal manual itu. Setelah terus dikeringkan, terus nanti kita potong-potong seukuran wayang. Dikeringkannya dengan cara paling dijemur. Oh, jemur matahari. Paling 1 jam 2 jam udah kering kan? Udah kering. Terus nanti kita potong-potong per satu wayang. Nanti kita gambar pola seperti ini. Gambar polanya? Nanti kalau gambar polanya ada wayang, contohnya wayang seperti ini. Nah, mungkin gambar pola pinggirnya dulu seperti ini. Oh iya. Nah, nanti pola dalamnya kita gambar sendiri. Sendiri itu? Oh, tapi ada aturannya itu? Ada pakemnya. Ada pakemnya ya? Ada. Oh. Itu proses berapa lama dari proses gambar sampai selesai sampai masih putihan itu 3 hari sama 4 hari kita itu. 3 sampai 4 hari itu sama di lembur juga itu. Jadi kalau nggak di lembur nggak jadi. Jadi proses jadi seperti ini ya mungkin 15 hari. 15 hari sampai jadi tuh. Sampai jadi. Makan waktu 15 hari. Satu wayang. Itu lama. Oh gitu. Alat tatahnya apa aja, Mas? Alat tatahnya ya seperti ini. Ada bubukan, ada penatas, ada penguku. Cuman itu. Coba dilihat, Mas. Nah, seperti itu. Kalau ini yang namanya ini penatas, namanya yang lurus-lurus kecil itu namanya penatas. Tapi kalau bulat kecil seperti ini namanya piring. Nah, kan seperti itu tapi miring bentuknya. Terus yang namanya yang ini bubuan. Nah, bubuan itu untuk ngelubangi yang
bulat-bulat seperti ini. Oh iya iya. Nah, itu yang bulat seperti ini. Sudah itu. Alatnya aja berapa nilai? Alatnya aja kalau komplit tuh sekitar 40 biji. 40 biji harganya? Harganya bijian itu. Satuan. Satuan. Mahal itu. Ya, ada yang 20 itu per satu. Oh, per satu sih. Ada kalau sudah jadi gini mungkin 50.000 enggak? 50.000. Ya, Tingkat kesulitan yang paling sulit Mas apa itu dalam nata? tingkat kesulitan yang paling sulit itu bikin wondo. Wondo itu karakter wajah. Nah, seperti ini. Misalnya ini mau perang kan harus wondonya seperti seakan-akan galak gitu ini. Karakter wajah, ekspresi wajah. Ya. Yang paling sulit itu. Yang paling sulit. Paling sulit itu ya. Paling sulit. Kalau tatan detail lainnya mungkin ya lebih mudah. Lebih mudah sebenarnya. Sebenarnya. Jadi detail tuh sebenarnya lebih mudah dibanding karakter. Nemuin karakter itu gimana, Mas? Ya dari link apa ya? Dari link dari pemikiran kita aja. Kalau ini untuk tokoh ini memang karakternya seperti ini. Oh. Jadi emang harus paham. Baru paham ya. Berarti Mas tahu ya, ini contoh ini siapa? Ini Pak Bu Karna. Iya. Karakternya misalnya? Karakternya ini ksatria. Iya, ksatria. Oh. Setuju, paling sulit berarti karakter. Nah, kan setiap penatah tuh yang saya pernah tanyakan bahwa harus ada ritual ya, Mas. Iya. Itu wajib ya, Mas? Wajib. Kalau diperlukan itu wajib. Kalau diperlukan si pelanggan pemesan wajib berarti ya. Kalau yang pesan itu tidak harus ritual ya tidak apa-apa. Contoh ritual tuh puasa. Ya, puasa. Kebanyakan yang sudah saya alami puasa. Puasa apa aja? Ya ada muti, ada poso yang ngebleng itu. Apa itu? Ngebleng itu 1 hari 1 malam tidak makan. 1 hari 1 malam tidak makan. Tidak makan ada. Itu tergantung pemesan ya? Pemesan. Ada yang disuruh puasa cuman 1 hari ada. Oh ada. Paling lama 2 minggu. Kalau bikinnya 2 minggu. Puasanya 3 hari. 3 hari. Itu pas bikin apa? Wayang apa paling lama? Kebanyakan itu gunungan. Harus puasa wajib itu ya, Mas ya? Puasa. Tapi kalau si pelanggan itu nggak minta ya nggak puasa. Oh tergantung pemesan. Kalau dari diri sendiri mah nggak ada ya? Nggak ada. Oh jadi kita bikin ya bikin aja. Nggak ada puasa sebenarnya. Puasa. Kecuali pemesan bilang ini harus puasa. Ada ritualnya. Biasanya kalau pas puasa itu bulan Suro. Oh ada tanggal. Kalau bikin gunungan itu bulan Suro itu. Suro. Ya. Terus yang pernah pesan tokoh dalang pernah ada? Sering. Siapa aja contoh? Ya dalang Jogja, dalang Jawa Tengah ada. Jakarta pun kolektor Jakarta pun. Namanya siapa? Dalang Jogja ada Pak Suwardi Mbah Timbul pernah kesini. Kalau kan waktu itu Mas sudah sepuh toh. Iya. Jadi lewat asistennya. Oh. Dalang Pak Ki Uderko itu sering. Ki Aneng Keswantoro sering. Kesini ya Mas kesini, ya. Oh. Mereka niru puasa? Enggak. Oh, enggak bahkan. Malah kalau yang sering dulu puasa itu kolektor. Oh. Kolektor ada sering. Nah sekarang coba lihat ketika menatah Mas. Oh iya. Deket. Ya seperti ini.
Klaten, Sabah. Itu yang di besi tengah-tengah itu apa, Mas? Itu untuk pelumas saja. Apa namanya? Ini kapas sama minyak apa itu, minyak untuk penggorengan itu Supaya supaya licin, kan dicabut seperti licin. oh ya, mudah dicabutnya. Kalau ini pas saya bikin apa ya, kalau di Jawa itu tolo tawon itu. Tawon. Apa itu tolo tawon? Tolo tawon itu namanya tolo tawon. Tolo tawon. Rumah itu. Kalau zaman kakak-kakak dulu ya memang itu rumah tawon itu yang dipakai pelicin. Kan dulu tawon madu kan banyak, tapi sekarang kan sudah jarang tawon madu dipakai untuk kapas sama minyak. Prosesnya beda-beda ya dalam satu wayang tuh ya, Mas? Beda. Oh, ini kira-kira berapa? Ini Lama? Ini paling 3 hari sudah selesai. Oh, ini 3 hari. 3 hari. Ini lagi bikin wayang apa, Mas? Ini bikin wayang Trisirah. Jadi anak-anak Ngalengko. Apa tuh? Jadi anak-anak Ngalengko itu anak-anak Rahwono. Nah, Ini anak-anak Rahwono. anak Rahwono. Pesanan ini? Pesanan Dalang Ki Suwondo. Oh, dalam Ki Suwondo Pajangan, Sleman. Kakaknya Rabies. Oh, Kakaknya Mas Rabies. ini puasa enggak? Enggak. Kalau tokoh-tokoh begini enggak puasa. Enggak puasa. Tokoh-tokoh jahat kan? Oh iya. Enggak puasa. Enggak ada ritualnya. Kebanyakan itu. Tapi kalau memang disuruh puasa ya puasa saya. Tergantung permintaan. Nah, ini hubungan ini kan enggak. Terus ini mau diturunkan ke anak Mas? Iya. Saya diturunkan ke anak saya. Tapi kan sehubungan lingkungan sini itu kebanyakan anak-anak malah sudah jarang. Males atau gimana? Malas karena gimana ya? Sekarang sudah pegang HP itu. Iya betul. Pegang HP malah sulit pokoknya untuk. Jadi handphone itu sangat mengganggu ya, Mas? Sangat mengganggu. Pokoknya kalau disuruh untuk belajar untuk menekuni ini sudah tidak sulit, tidak ada kesabaran lagi anak-anak itu. Kalau mau nanti mungkin 20 tahun yang akan datang berkurang. Iya, ada bahan. Ada, pokoknya perajin itu sangat berkurang. Karena tadi ya. Iya, karena tadi anak-anak kalah dengan zaman sekarang itu, jadi elektronik, elektronik itu cuma HP itu. Dan kalau saya katakan untuk penjajah yang halus-halusan itu. Oh betul. Penjajah yang. Kalau dari sini yang nata wayang masih banyak. Masih, tapi sekitar kalau untuk tokoh-tokoh untuk wayang pakem itu cuman beberapa, paling 10 enggak ada 10 pengrajin ya, 10. Tapi kalau untuk wayang karakter yang biasa itu masih banyak. Yang misalnya yang seperti dijual di Malioboro itu yang murah-murah itu masih banyak. Tapi untuk wayang pakem jarang. Udah jarang ya. Alasannya kenapa, Mas? Jarang. Alasannya itu kalau dulu itu ya misalnya sudah jadi, langsung nggak diambil sama pemesan, itu kan malah bosan. Jadi sudah digarap sekian lama, nggak diambil, nggak dibayar. Kalau sudah diambil kadang diutang. Nah itu yang bikin itu yang jadi males ya. Jadi malas. Diutang kan? Utang banyak itu ya diutang.
kejadian banyak. Jadi mungkin pemuda sekarang nggak mau nih Iya, betul. seperti itu. Kan sudah bikin berapa hari menekuni Betul. untuk kebutuhan seharian nggak Iya, bisa betul. kan, mesti kalau nggak bisa atau di Jakarta kan pilih ganti profesi. Banyak di sini, Banyak ya. banyak. Akhirnya jadi nggak meneruskan gitu. Banyak. Padahal kalau dari sisi ekonomi, Natah itu sebenarnya Ya kalau besar ya. besar, ya Secara ekonomi itu ya. ya keuntungannya juga lumayan lah untuk menyambung hidup. Nggak besar banget tapi untuk Cukup ya. ya, menyambung hidup cukup. Kalau ya itu, kalau yang besar masih banyak. Tapi Ya kalau ditekuni dan lakunya banyak itu Oh, besar sebenarnya. ya, Mas. sebenarnya besar. Tapi itu sebenarnya itu kendala-kendala ada ya seperti itu. Berarti Mas ke generasi kedua ya, Kedua, penerus Bapak ya. terus bapak lagi kedua. Bapak sampai sekarang masih? Masih hubungan sekarang sudah tidak sehat lagi nih, mungkin Istirahat dulu. istirahat dulu. Kalau sudah sehat mungkin masih aktif. Sanggup juga sama 3 hari gitu? Sanggup, Bapak tuh ya? masih. Wah hebat ya. Matanya masih Matanya berarti masih normal ya? malah nggak pakai kacamata. Lebih Kalau tajam dulu, ya? kalau dulu tahun 90-an itu pakai kacamata, tapi sekarang malah nggak pakai kacamata. Sekarang tuh? Sekarang. Oh, Nah keanehannya di situ. Kok bisa ya? Oh, saya heran. heran itu. Kan usia 89. Iya. Kok masih bisa? Padahal kan detail kecil gitu. Yang kecil. Oh, mungkin keajaiban itu. Betul. Keajaiban. Masih normal. Nah setelah ditatah nih Mas, proses ini kan tadi natah nih. Iya. Sampai ini kan berarti kan? Oh, sampai ini. Setelah ini natah diapain dulu? Setelah ini selesai, saat jadi ini, lalu diwarnai. Diwarnai pakai Cat akrilik juga bisa seperti ini. Seperti ini. oh ini jadinya catnya nih gini. Ini seperti ini ada. Cat. Nah, ini kan sudah jadi. Ini sama. Ini juga sama ini. Karakter tokohnya sama. Sama ya? Sama ini. Sama yang lagi dibuat ya? Oh, kakak beradi kan ini. Kakak beradi ini. Oh ini kakak berada ya? Kan tokohnya sama. Setelah sudah jadi kan bolak-balik sudah jadi dipakai gapit. Ini apa namanya? Gapit untuk tangkai. Oh ini? Oh, nanti diluk seperti ini. Dilekuk. Oh, dilekuk seperti ini biar enak. Nah, Ini bahannya apa? ini bahannya dari tanduk kerbau. Oh ini tanduk kerbau. Tanduk kerbau ini. Nah ini bahannya juga sulit sekarang, sulit banget ini, Dan mahal. mahal. Berapa Mas? Ya satu ini sampai 400, 500. Oh satu. Satu biji Itu dari tanduk kerbau. tanduk kerbau. Ini. Panjang loh. Nah, makanya mahal banget ini. Kan bahannya juga sulit. Ada yang dari kayu, ada yang dari Tanduk kerbau. Kalau dari kayu ini, nah dari kayu. Ini dari kayu ini, terus yang atasnya ini dari penjalin. Ini. penjalin itu apa? Apa ya Mbak? Ya, penjarotan. Rotan. Oh. Rotan. Terus katanya selain dicat tuh ada yang pakai emas ya? Ada, iya pakai emas ini. Itu alasan pakai emas kenapa? Karena biar apa ya, barangnya itu mewah, istimewa. Oh, Harganya juga bisa menaikkan harga kan. oh ya, ya. Nah, seperti ini. Itu emas. Ini bukan mas, tapi ini kalau tuh roll ya mirip KW, Papua New KW, Oh. tapi bukan emas. Ini nggak dicat emas juga? Yang ngecat teman. Saya sudah nggak ada waktu. Oh iya iya. Ya, untuk bikin ini terus ngecat nggak ada waktu, nanti malah lama banget. Jadi seakan-akan gini loh,
wayang itu bisa untuk memperkerjakan beberapa orang. Sebenarnya ya. Sebenarnya iya. Jadi membuka peluang Membuka kerja untuk peluang orang lain. kerja, iya. Dan seperti ini saya sendiri, yang mewarnai sendiri, yang bikin ini sendiri. Nah, ya kan. Yang bikin, ada yang bikin sambungan ini, gegel namanya, sudah sendiri. Sendiri juga. Kan untuk memperkerjakan. Iya. Peluang kerjanya itu banyak. Banyak sebenarnya ya. Untuk meningkatkan pekerjaan itu. Untuk ekonomi. Tapi kan ya itu sekarang itu Sulit ya. sulit cari Yang mau memperkerjakan itu sulit. Ya karena tingkat kesulitan atau gimana? Mungkin kalau saya itu tingkat ekonominya, Ekonomi ya. Nilai mungkin. nilai. Terus misalkan gini loh, saya sudah bikin lama banget, tapi harganya segitu, nggak sebanding. Nggak sebanding dengan ya itu loh. pembuatannya. Proses pembuatannya padahal udah Sulit, pemikirannya sulit, dibayar cuman ya seperti itu. Paling langsung habis 1 jam 2 jam. Iya benar. Ya itu makanya kan Jadi nilai seni itu sekarang udah merosot ya. merosot, kalau kata merosot. Jadi kalau nilai seninya itu digambarkan banyak yang, tapi ya mungkin nggak bisa atau enggak saya nggak tahu. Kayak lukis itu kan, lukisan itu kan sampai Iya puluhan. puluhan. Kalau ini kan nggak mungkin ya. Mungkin sih sebenarnya mas. Oh mungkin. Mungkin. Dan- Karena sama ketika seni rupa digambar, apa bedanya dengan ini? Digambar kan? Cuman alatnya yang beda. Oh gitu. Betul kan? Oh. Karena menggambar itu contoh, ini digambar sketch, di sketsa gitu kan, menurut saya. Iya. Sama kan, pada akhirnya cuma diukir kan? Gitu. Ya sama itu. Ini dibeli kolektor berapa gitu, mungkin kolektor itu ngejual ke Iya sih. bisa sebenarnya. lebih. Ya mungkin. Dan- Tapi kalau untuk langsung si perajin sulit untuk meningkatkan. Nah, itu Sulit loh, ya, Mas? Sulit. Kalau dari langsung perajin Mas sendiri pernah menjual paling tinggi berapa? paling tinggi ya sekitar 3 juta, 4 juta. Paling tinggi? Paling tinggi. Itu yang berlapis emas. Iya. Paling Itu tinggi. paling tinggi. Itu padahal bisa dijual sampai ratusan. Iya, ya, makanya kan saya juga pernah ada wayang, ada yang harganya 25, ada yang 50. Dibandingkan itu kan kita nggak sebanding gitu loh. Iya. Dia cuma modal sedikit, modal Ngomong ya. kok hasilnya seperti itu lah. Makanya kok perajin kok nggak bisa dari dulu. Paham. Itu loh, kok nggak bisa itu gimana? Harapannya gimana mas? Kalau harapan itu biar perajin itu tetap eksis, nggak punah gitu loh. Nggak Perajinnya loh. Apa mas harapannya mas? Harapannya itu karya-karya kita itu benar-benar maunya dihargai itu, harganya Dihargai secara materi, nilai ya. Nilai jual ya. nilai jualnya, ya Ya karena prosesnya itu cukup lama, sulit dan lama. Kan tidak semua orang yang mau menekun itu. Betul. Itu harapannya juga dari pemerintah kalau bisa ya Bagaimana mengangkat seperti tatah itu. wayang kulit itu jadi meningkat lagi. meningkat. Nah, itu yang penting ya mas ya. Yang penting itu. Kalau dari pemerintah sendiri cuman cuek diam ya gimana lagi, kalau nanti bakalan punah ya jangan tanya itu loh. Iya benar, karena tadi kesadaran untuk merawat Untuk ya merawat, kan. dan mengembangkan tentang tatah. Intinya juga dari pemerintah, dari dukungan pemerintah juga harus ada itu. Nah sekarang emang gimana mas? Sekarang ya pemerintah cuman ya ngasih pinjaman itu aja lewat kur, bunga rendah. Tapi kan saya sendiri nggak pinjam, nggak berani. Oh Dari iya, penghasilan kan nggak berani. Lah kan kalau hitung per bulan pasti, sedangkan saya per bulan tidak pasti. Betul. Ya kalau pas bulan itu ada uang, kalau tidak akhirnya gimana? Kan pusing Itu dong. masalah. Nah kalau ada itu ya itu dari pemerintah ada Pembinaan bikin pameran. terus untuk yang masih kecil-kecil SD itu ditarik untuk suruh belajar seperti ini kan anak kecil. Oh ada edukasi lah ya untuk anak kecil kalau semangatnya ya nanti kita kasih apa hadiah apa, semangat itu. Betul. Dari lingkungan sini dulu lah, tidak harus keluar sini dulu. Ya. Itu loh. Jadi harapannya gimana caranya berkembang tentang tatah itu. Iya. Jangan sampai punah. Jangan sampai Betul. punah. Saya kira nanti 20 ya kan
jangka akan datang itu mungkin punah kok. Bisa jadi punah kalau nggak dikembangkan, nggak dijaga lah. Iya. Nah, saya takutnya itu kan banyak orang luar negeri kan yang belajar itu loh. Iya. Nah, di sana sudah menguasai, kita punah. Nah, kita kan bingung. Diambil nanti. sama orang kan ya. Kalau di sana kan harganya mesti nggak sebanding. Kalau di sini murah banget, kalau di sana kan Berarti enak. pameran itu penting ya Mas? Penting. Nah, aku tanya Mas, ketika Mas sendiri, kalau karya ini kan sebenarnya bisa dipamerkan secara tunggal Mas, sama karya seni rupa sebenarnya. Oh Iya, sebenarnya karya itu apapun bisa dipamerkan. Iya. Tunggal, contoh instalasi dari bambu, Iya. itu pameran tunggal instalasi. Misalnya ini pun sama Mas, aku juga baru tadi connect gitu. Jadi harapannya berarti ntar teman-teman seniman yang lain mensupport ya Mas ya. Oh iya. Adanya edukasi tentang pameran tata itu seperti apa mungkin ya Mas. Ntar lah saya juga ada konsultasi lah ke teman-teman. Kan kita dari langsung perajin lalu suruh pameran terus biaya sendiri. Emang Apa pameran? pasti, nah itu kan mahal kebiayaannya. Setuju betul. Kalau ada yang Sponsori. kita berangkat, kita menyediakan barang siap. Tapi kalau untuk itu kita nyewa hotel, kita kan juga nggak apa ya, kan nggak mesti laku tau ayam. Kalau kita jual kan dari situ, kan mikirnya, aduh modalnya banyak banget. Paham. Kan nah, kita ke apa itu, kalau di rumah kan ya mungkin sekarang dari medsos bisa. Tapi kan juga perlu langsung kan. Tapi ada kemauan nggak Mas sendiri untuk pameran Mau tunggal? mau Belum pernah kan? belum. Kalau dulu pernah, tapi untuk ya bareng-bareng sama Bareng tapi itu kan? bareng. Kalau keinginan tunggal Mas ada? Ada Oke. ada. Ya semoga Mas ntar kedepannya bisa berpameran tunggal sendiri gitu Mas, bahwa ya di situ ada edukasi tentang wayang tatah. Iya. Ya kan? Iya. Selain itu kan untuk ngembangin juga Untuk Mas. ngembangin, iya. Jadi pameran itu nggak harus Lah, laku, iya, tapi sebenarnya ada isi edukasinya. iya, Ya. untuk memperkenalkan mereka. Kalau laku itu bonus Mas. Iya. Betul kan? Iya. Ya mudah-mudahan lah Mas. Iya. Ada dengan video ini gitu kan, ada yang mendengar gitu kan. Ya karena jangan sampai punah lah Mas. Iya kan, kalau orang-orang dari pokoknya jangan sampai punah kebudayaan itu, yang bikin jangan sampai punah. Tapi kalau dinas kebudayaan aja diam, nggak mikirkan hal-hal yang itu kan. Itu yang bahaya. Iya kan, seharusnya dinas kebudayaan itu membuat langsung dari bawah, dari Setuju perajin. Mas. Omongin aja. Mengumpulkan dari perajin. Mana tuh yang perajin-perajin yang bisa ngajari biar perajin itu banyak seperti dulu. Nah, mana kan kalau di sini kan mayoritas mungkin perajin bisa, Setuju. karena lemahnya perajin terus meninggalkan kerajinan seperti ya, ini masalah itu, masalah ekonomi. Ekonomi sebenarnya. Ya mudah-mudahan ke depannya wayang tatah kulit bisa lebih Bisa, iya. bernilai ya Mas ya. Iya. Mungkin kalau nilainya itu ya wajar, harganya juga mungkin banyak. Banyak pasti ya. Kita kembali lagi mau Setuju. ya. Kita mau bekerja lagi sebagai perajin, mau semangat lagi. Ya karena tadi berkembang dan nilainya juga Nilai meningkat. meningkat. Kalau seperti sekarang ya Berarti kurangnya promosi atau gimana ya dari pemerintah? mungkin Itu. kurang promosi. Promosi dan edukasi. Iya. Semoga lah Mas kedepannya. Ya kita pesanan itu ada, saya sendiri ada pesanan banyak. Ya. Tapi kalau untuk saya bikinkan orang nggak ada. Oh, Gitu gitu. loh. Saya sendiri yang garap. Saya lempar ke teman-teman, kalau perajinnya banyak kan saya lemparkan ke teman-teman Cepat. Dapetnya cepat ya. Nah, sehubungan ini cuman saya sendiri kan sulit. Sulit. Mau cepat gimana? Gimana? Yang pesan sebenarnya banyak. Padahal banyak. Ya, Banyak. pesanan tuh. Banyak, pesan banyak. Sampai Cuman sekarang yang pengrajinnya ini. susah. Ini tuh daerah apa namanya Mas di sini tuh? Ya, Karangasem Bukir Sari. Emang di sini tempatnya pengrajin Langsung perajin di sini. tatah wayang kulit itu. Wayang kulit. Oh. Cikal bakalnya juga di sini. Cuman sekarang udah bisa natah. tuh. Sudah bisa. Oh. Tapi Sekarang nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada sama sekali Mas. Sama nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada sekarang. Berarti regenerasi itu sebenarnya udah hilang ya, nggak ada Iya. ya. Gimana Mas caranya
untuk supaya nempel tuh? Ya itu, pokoknya pendampingan pertama orang tua kalau misalnya bisa bikin perajin, orang tua disuruh anak-anaknya. Terus kedua juga pemerintah itu harus mengikut andil, Mendukung sih. Kalau misalnya di kabupaten ada dinas kebudayaan ya harus itu Sebenarnya sebenarnya. yang mensupport ya. Ya, jangan yang sudah apa ya, yang sudah jadi, yang sudah misalnya pengepul itu banyak kan pengepul yang sudah Iya, jadi iya. yang modelnya kaya malah itu yang disupport terus, yang langsung perajin enggak itu loh. Oh gitu. Dan dari pemerintah yang didekatin cuma yang pengepul. Ya itu gimana ya? Nah yang itu ya cuma pengepul yang didekati, siapa dekat sama pemerintah nempel terus ya itu nggak pernah datang langsung. Sampaikan Mas itu. Bilang tau, nggak pernah langsung datang nggak. Harusnya datang ya melihat Dari langsung. pemerintah kan didata. Mana tuh yang kan KTP kan ada. Iya betul. Perajin CACB datangi. Betul. Gitu. Support langsung ya. Keluarnya apa? Ah betul. Ditanya. Nanti kalau misalnya tidak bisa pemasaran saya pasarkan, nah, saya jualkan dari pemerintah itu. Ada kan Nah, pameran. gitu pasti. Oh sekarang emang nggak ada ya? Mas? Nggak ada, Sama sekali nggak ada. nggak ada. Wah itu gimana? Kacau itu. Nggak ada. Ya semoga ada yang dengar. Misalnya kalau ada pameran orang-orang tertentu Orang yang tertentu. dekat sama dinas itu. Oh iya. Ya, pokoknya semakin pulen sama dinas, walaupun dia tidak bisa perajin, cuman pengepul loh, ya itu yang saya suruh pameran di situ. Harusnya pengrajinnya Ya, ya. pengrajin lah. Ya dia yang bikin gitu kan. Oh yang untungnya dia. Pengepul kan biasanya jual loh, Bisa dijual. jual nggak bisa bikin. Betul. Banyak kan di situ. Terakhir nih Mas. Jadi harapannya ke pemerintah maupun ke pengrajin yang lain gimana nih? Pokoknya untuk pengrajin ya semoga semangat lah. Biarpun kondisi seperti ini seharusnya semangat biar nggak punah. Kalau ada tanggung jawab kita kebudayaan seperti ini harus benar-benar, ini kan kebudayaan adiluhung. UNESCO aja sudah mengakui itu loh. Iya, Jangan iya. sampai punah. Kalau punah nanti ya repot. Kita malah beli wayang dari sini, dari luar. Dari luar negeri ya? Oh, dari luar malah kita yang beli. Ya. Padahal aslinya dari sini. Dari sini. Pertama itu, dari yang kedua itu ya juga pemerintah setempat, pemerintah tingkat kabupaten, provinsi, ya pusat itu harus Support. Ya? support. Kalau nggak gitu ya nggak Berjalan, ya. Berjalan iya. Bahkan ntarnya punah ya? Punah. Saya yakin punah itu. Kalau nggak ada support sampai sekarang. Sekarang kan juga anak-anak sulit untuk disuruh bikin wayang. Sulit banget. Sulit ya? Sulit. Ya semoga pemerintah ini denger nih. Iya. Aku akan share ke teman-teman yang lain. Iya. Nah, sebenarnya di situ. Kalau tatah sungging sendiri itu dari mana asal mula katanya? Ya tatah itu tatah seperti ini. Mm-mm. Tatah sungging. Nah, sungging itu melukis. Sungging itu melukis, mewarnai. Oh sungging itu mewarnai. Mewarnai. Berarti tatah itunya Itu memulai. tatah itu ya ini menata. Menata, sungging itu mewarnai. Ya, mewarnai. Makanya disebut tatah sungging. Tatah sungging. Dan manual kan? Manual. Manual, tidak pakai alat, Tidak dicetak. tidak dicetak. Tapi ada nggak yang cetakan? Nggak ada. Sampai saat ini nggak Sampai ada. saat ini. Berarti- Pernah ada yang bikin itu pakai laser itu loh. No laser ya. Kalau untuk kayu bisa, untuk kayu. Tapi untuk kulit kan Leleh. leleh kebakar ini. Ya Bakar. betul. Jadi Kalau nggak kayu bisa. ada, aku tahu. Iya. Dompet juga kan Ada. Ya. Apa tuh? Bikinnya lembut. Tapi untuk kulit kan panas. Habis ya. Habis. Leleh. Jadi Dan kulit jadi melengkung-melengkung. harus manual tetap. Ya. Tetap manual. Berarti semua wayang yang dipakai sama dalang-dalang untuk pertunjukan wayang kulit itu semuanya asli Asli tatah tatah sungging. sungging Oh. manual dengan manual. Itu dikerjakan dengan manual. Manual ya semuanya. Jadi ini emang kerajinan yang tadi disebut adiluhung. Apa itu adiluhung? Adiluhung itu ya apa ya, ke budaya yang benar-benar apa ya, adiluhung itu katakanlah apa, adiluhung itu kalau segi nilainya itu Tinggi. Nah itu loh, segi nilainya tinggi. Ini kerajinan yang benar-benar sangat tinggi. Ya iyalah.
Kalau yang Sulit. bisa menilai seperti itu. Iya. Tapi kalau nggak, ya orang-orang itu ya cuman wah ya Iya, kan? anggapnya sepele. sepele. Padahal prosesnya ini yang Ya itu kok UNESCO aja sudah mengakui, kok kita saja malah yang masyarakat asli yang bikin kok malah disantai-santai. iya itu. Ya kan? Malah nggak bangga kelihatannya tuh ya. Bangga, iya nggak bangga. Bahkan orang lain yang bangga tuh ya. Bangga. Udah kebalik jadinya sih. Ya mungkin kalau di luar mungkin harganya memang Tinggi mas, Tinggi. tinggi. Tapi kalau sayangnya orang-orang kita sendiri kalau belinya kok pinginnya murah dan bagus lah itu loh. Itu masalah. Masalah kan itu. Ya betul. Aku pengen gawe pesen wayang nih sing murah nih sing apik bisa orang. Nah, kalau saya fotokopi aja. Fotokopi sudah bagus. Iya benar. Fotokopi aja. Tidak menghargai nilai seni. Iya. Kalau gitu. Dan itu terasa dengan ada banyak genre seni ya seperti itu. Kan kita juga bikin kita loh, kalau dihargai murah itu karyaku kok benar-benar seperti ini harganya itu Iya. dihargai banget. Sedangkan saya kerja berkedip saja yang ini jarang loh musiknya Iya benar. kok dihargai segitu ya mungkin, tapi kalau sudah bekerjanya ya gimana lagi, saya juga pikirnya seperti itu. Kalau, Iya. kalau ada pekerjaan lain mungkin saya juga pindah. Oh gitu. Iya. Pindah kalau ada misalnya, tapi kan hubungan saya juga punya rasa tanggung jawab, Dan emang cinta. cinta, Iya. didasari dengan saya itu cinta banget bikin wayang dan rasa tanggung jawab agar tidak punah lah, Tidak punah. tidak punah. Selama biarpun saya masih mampu dan walaupun saya misalkan sudah tua dan masih mampu pun saya tetap Tatah, bikin. ya? Iya, nata. Itu setuju bang. Iya. Saya juga nggak akan rubah bikin pekerjaan apa, biarkan laku nggak laku tetap saya akan bikin nanti. Bikin karya. Bikin karya, terserah nanti laku atau nggak laku, ada yang beli atau enggak, saya tetap bikin wayang. Tuh. Oke mas, makasih nih udah ngobrol. Mudah-mudahan banyak yang dengar ya mas. Iya.